bagaimana kalau seorang menganggap semua agama itu sama, Ustadz? Iya. Karena ketidaktahuannya, apakah ketika meninggal orang tersebut tetap dianggap meninggalnya dalam keadaan murtad, Ustadz? Iya, tentu begini ya. Orang yang melakukan ataupun orang yang menganggap hal demikian itu bisa saja memang karena kejahilan, karena kebodohan dia. Maka memang kata para ulama, uqimat alihil hujjah, harus ditegakkan hujjah, wazala anhu syubhah, hilang semuanya syubhat, baru seorang itu bisa dikatakan keluar dari Islam dengan keyakinan seperti tadi itu, bahwa agama katanya semua sama. Tapi tentu yang melakukan itu adalah qadhi, hakim, bukan sembarangan orang. Tapi tentu bertahap lah ya, tidak serta-merta demikian bahwa orang yang mengatakan oh, agama ini kan semua sama. Ini memang kalimat ini berbahaya, ini bisa menjerumus kepada menjatuhkan seorang kepada kekufuran. Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang sah, agama yang diridhai Allah itu hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghaira Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari satu agama yang bukan Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, orang yang mengatakan bahwa agama semua sama, berarti dia menganggap bahwa Allah Azza wa Jalla itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin dan tidak mungkin. Oleh karena itu kita katakan yang al-haq itu adalah, yang benar itu adalah agama Islam. Karena memang sesungguhnya agama-agama para nabi juga Islam. Makanya kata Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah bahwa al-Islamu Islamani. Islam itu ada dua. Islamun am wa Islamun khas. Islam khusus dan Islam umum. Islam umum itu qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Islam umum itu adalah Islam yang sebelum Nabi SAW diutus. Sedangkan al-Islamul khas, al-Islamul ladzi ja'a bihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada hadis dalam Bukhari dikatakan al-anbiya'u ikhwatun, para nabi itu bersaudara. Wa dinuhum wahid, agama mereka itu satu. Itu agama tauhid, agama Islam yang memang satu-satunya agama yang diridhoi dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang menganggap semua agama itu sah, maka perlu untuk ditegakkan hujjah, diajarkan kepadanya, disampaikan kepadanya bahwa itu perkataan kufur yang berbahaya, ya. Dan disampaikan hujjah, ditegakkan hujjah, dihilangkan syubhat, masih ngeyel juga, masih juga bertahan dia seperti itu, ini yang bisa dikatakan dianggap keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Apakah Ustaz ketika si orang yang menganggap semua agama itu sama, ketika sudah meninggal, apakah meninggalnya itu seperti orang murtad atau bagaimana, Ustaz? Justru ini dulu perlu untuk kita selesaikan waktu dia hidup. Waktu dia hidup. Udahkah hujjah disampaikan? Sudahkah dihilangkan syubhat dari dirinya? Oh, begitu. Jangan-jangan dia bukan serta-merta kita mengatakan dia murtad. Tidak. Boleh jadi dia mengatakannya bukan dari atas keyakinan, hanya apa namanya, latah. Bisa saja. Atau memang karena dia dipaksa, bisa saja. Atau memang dia karena kejahilan, nggak tahu apa-apa. Dia bilang, dia mendengar kalimat itu lalu diulang-ulangnya, dia juga nggak tahu apa maksudnya gitu kan. Ini jadi perlu untuk di cross check, ditegakkan hujjah lah intinya, disampaikan bahwa ini kalimat kufur berbahaya dan perlu untuk dihilangkan semua syubhat-syubhat yang ada dalam dirinya. Demikian. Baik, jazakumullah.